Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Daniel. Saya adalah dosen di program studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran. Kali ini saya akan menggunakan satu contoh dari satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 di Magister Kesehatan Masyarakat UGM, sehingga mereka wajib untuk mengambil mata kuliah ini. Saya akan tunjukkan RPKPS atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester yang ada untuk mata kuliah ini. Seperti yang kita lihat bahwa ada banyak dosen yang terlibat dalam pembelajaran ini. Total ada 11 dosen dan saya berposisi sebagai koordinator mata kuliah pada kuliah ini. Kuliah ini sendiri bernilai 3 SKS dan kita akan lihat satu demi satu komponen-komponen di dalam RPKPS ini. Pertama adalah di bagian deskripsi singkat mata kuliah. Di sini ada sedikit pengantar tentang topik yang akan dibagikan pada mata kuliah ini. Untuk capaian pembelajaran ada 6 dan ini mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan yang diberikan oleh Prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 3. Yang pertama adalah menganalisis dampak faktor lingkungan. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan kesehatan lingkungan dan tuntutan penduduk. Dan ketiga adalah menyusun dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat. Untuk mencapai ketiga CPMK ini, saya kemudian membagi berdasarkan topik-topik yang dibagikan di kelas. Kita bisa lihat misalkan di CPMK 1 untuk menganalisis dampak faktor lingkungan terhadap kesehatan masyarakat, total ada 6 sesi, yaitu mulai dari mikrobiom, pengaruh lingkungan fisik, konservasi tanah, pencemaran udara, bahan berbahaya dan beracun, sampai ke pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu untuk setiap sesi itu durasinya adalah 2 kali 50 menit untuk setiap sesi. Dan kita bisa lihat bahwa ada kombinasi daring dan luring untuk setiap sesi. Kita bisa lihat untuk CPMK 1 dari total 6 mata kuliah, ada 3 sesi yang bersifat daring dan 3 sesi yang bersifat luring. Sedangkan untuk CPMK 2 ada total 5 sesi, mulai dari introduksi kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih sanitasi, pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan kesehatan kerja. Dan ini juga ada kombinasi luring dan daring, di mana 2 daring dan 3 luring. Sedangkan untuk CPMK 3 total ada 3 sesi, ada 4 sebenarnya. Yang pertama ada 2 sesi perkuliahan, yaitu penilaian dampak lingkungan, dan kedua data analitik for environmental health, ditambah 2 sesi tutorial. Sesi tutorial ini diampu atau dipimpin oleh para dosen dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Mereka memimpin satu kelas yang biasanya terdiri dari 2-3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5-7 orang. Lalu kemudian kita bisa melihat ada luaran-luaran yang dihasilkan dari mata kuliah ini, ada 5. Pertama adalah presentasi tugas kelompok, dan ini dilakukan di dalam kelompok tutorial. Lalu ada makalah tugas kelompok, lalu ada tulisan ilmiah populer. Nah, ini dikerjakan secara individu. Lalu kemudian ada rancangan konsep penelitian keseling, ini juga dikerjakan secara individu. Dan juga terakhir ada UAS. Untuk presentasi tugas dan makalah tugas itu dikerjakan di dalam kelompok dan dinilai oleh tutor. Sedangkan untuk tulisan ilmiah populer dan rancangan konsep penelitian itu diupload ke learning system milik UGM, yaitu ELOK. Nanti saya akan tunjukkan sesudah ini. Dan untuk tulisan ilmiah populer dan rancangan penelitian, mereka bersifat peer review, sehingga satu mahasiswa menilai mahasiswa yang lain. Sedangkan untuk UAS ini bersifat take home dan bisa dikerjakan dimanapun, tetapi dalam durasi waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk akses media pembelajaran atau LMS itu tersedia di dalam ELOK yang ada di UGM. Saya akan tunjukkan sesudah ini. Untuk metode penilaiannya, tadi ada 5 tugas kelompok dan bobotnya adalah seperti ini. Untuk tulisan ilmiah itu bobotnya 10%, untuk perancangan dan konsep penelitian kesehatan lingkungan itu 20%. Nah, ini yang dinilai oleh peer review atau rekan mahasiswa yang lain. Sedangkan untuk presentasi kelompok dan esai kelompok itu bernilai masing-masing 25 dan 15%, dan untuk UAS itu nilainya adalah 30%. Berikutnya adalah daftar referensi atau bacaan yang disarankan kepada mahasiswa.
Ini adalah e-log atau halaman di mana kita menaruh informasi-informasi perkuliahan kepada mahasiswa UGM. Saya berikan contoh dari MKDU atau mata kuliah dasar umum kesehatan lingkungan yang sudah saya tunjukkan RPKPS-nya sebelumnya. Ini adalah contoh dari tahun 2000 untuk angkatan 2024 kemarin, di mana di bagian awal adalah informasi tentang perkuliahan, mulai dari kode perkuliahan, kredit, dan seterusnya. Lalu kemudian di bagian bawah ada informasi-informasi tentang pengumuman-pengumuman yang diberikan kepada mahasiswa. Lalu ada juga informasi dan diskusi. Saya akan berikan satu contoh pengumuman yang pernah saya berikan kepada angkatan yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh kemarin yang saya berikan di bulan Desember 2024 tentang informasi UAS dan juga deadline makalah. Lalu tadi sudah disebutkan bahwa ada tugas presentasi tutorial dan tugas kelompok yaitu makalah. Ini diupload di link yang ada di sini. Saya akan coba klik linknya. Nah, ini ada sedikit pengantar di bagian atasnya, kriteria yang diharapkan itu seperti apa. Lalu ada assignment yang sudah diberikan. Di sini totalnya ada 54 assignment atau 54 tugas kelompok yang sudah diupload di file ini, di sistem ini. Salah satu tugas mahasiswa adalah mempublikasikan tugas mereka di Popular Scientific Writing atau di media online, dan mereka diminta untuk menuliskan link publikasi mereka. Lalu kemudian dari sini akan dinilai oleh 3 mahasiswa lainnya. Kita akan lihat salah satu contohnya di sini. Nah, di sini ada informasi-informasi yang diberikan dan mereka akan menaruhkan linknya. Kita bisa lihat juga nama mahasiswa dan siapa yang sudah memberikan penilaian. Di sini ada panduan pembuatan Popular Scientific Writing yang diupload dalam bentuk file sehingga mereka bisa lihat panduannya seperti apa. Lalu ada juga tugas pembuatan IOI, proyek penelitian terkait kesehatan lingkungan. Ini juga adalah tugas individu dan dinilai oleh 3 mahasiswa lainnya. Hal berikutnya adalah dalam perkuliahan ini saya menyediakan modul singkat tentang kesehatan lingkungan. Jadi jika kita klik file ini, dia akan menuju file ini. Ini adalah sedikit penjelasan singkat. Ini dibuat untuk angkatan 2024 kemarin. Dan sedikit pengantar atau teori-teori atau penjelasan tentang mata kuliah yang diberikan di sesi ini. Kita bisa lihat daftar isinya seperti apa. Di bagian akhir itu juga ada informasi seputar tugas kelompok dan juga panduan tutorial. Di sini ada tugas kelompok, lalu ada panduan tugas kelompok itu seperti apa untuk penulisan makalah, teknis laporan dan sebagainya. Lalu ada juga di sini panduan tutorial. Nah, di sini juga ada informasi tentang apa-apa yang akan dikerjakan dalam sesi tutorial. Lalu di bawahnya adalah daftar dosen yang terlibat di dalam mata kuliah ini. Total ada 11 dosen yang terlibat dalam mata kuliah ini. Ada sedikit video pengantar juga yang diberikan tentang mata kuliah ini. Lalu ada sedikit pembahasan dan ada di e-log ini kami mengupload setiap slide-slide yang sudah diberikan. Contohnya ini kuliah 1 pengantar keseling, ini dari tahun 2024 kemarin, yang ini dari tahun 2023. Lalu setiap sesi itu ada sedikit pengantar dan bahan-bahan mata kuliah. Seperti ini sesi tentang mikrobiom, ada sedikit pengantarnya dan juga ada slide-slide yang diberikan dalam mata kuliah tersebut. Ini yang terakhir dari slide angkatan 2024. Hal yang sama terjadi untuk setiap sesi-sesi mata kuliah di mana disediakan bahan-bahan pembelajaran atau PPT dosen yang sudah diberikan. Di bagian bawah ada tentang UAS, sehingga mereka, nah ini adalah tempat mereka mengupload UAS mereka. Jadi mereka dalam rentang waktu tertentu mereka wajib harus mensubmit UAS dan kemudian akan dinilai oleh saya sebagai koordinator mata kuliah. Demikian penjelasan singkat tentang e-log pada MKDU Kesehatan Lingkungan. Semuanya udah makan belum? Oke, kita akan lanjut perkuliahan kita di MKDU Kesehatan Lingkungan, dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah soal air sanitasi. Kita akan belajar soal air sanitasi. Mengapa itu penting di dalam kuliah MKDU Kesehatan Lingkungan. Ya, semua sudah tahu gitu ya, ini aspek yang penting untuk kesehatan lingkungan. Kita coba lihat beberapa dasar mengapa air dan sanitasi itu penting bagi kesehatan lingkungan. Nah, pertama, ya, kalau kita membahas mengapa isu air sanitasi atau kita sering sebut water sanitation hygiene WASH itu penting bagi kesehatan. Nah,
Nah, kita ambil topik dulu ke seputar stunting karena ini topik yang lagi hot, lagi ngetrend. Kita ada makan bergizi gratis gitu ya untuk mengatasi stunting. Nah, tapi kita lihat aspek WOS. Nah, ini data yang sempat saya buat di tahun menggunakan data 2018. Yang warna merah ini itu adalah akses air minum layak. Nah, akses air minum layak itu apa? Nanti kita akan lihat di slide sesudah ini. Lalu kemudian ada angka stunting, ini angka 2018, walaupun kemarin pemerintah baru keluarkan bulan lalu, kalau nggak salah bulan ini ya, ada data terbaru dari tentang stunting di Indonesia. Sudah menurun memang, sudah menurun. Ini 38% stunting di 2018, angka terbaru itu sudah di bawah 20% kalau saya nggak salah. Jadi sudah menurun. Tapi kita akan lihat data dari angka 2018, dan kemudian yang menarik adalah dari data ini bahwa ada korelasi. Ada korelasi antara tingkat stunting pada suatu provinsi yang warna merah ini, yang warna oranye ini, dengan air minum dasar, dan korelasinya itu cukup kuat. PV ini 0,025. Jadi dia signifikan secara statistik. Lalu R-nya itu juga negatif 0,389. Kalau 0,3 itu sudah mendekat ke korelasi kuat. Biasanya kalau kita di statistik, kalau korelasi kuat itu biasanya di atas 0,4, 0,5 ke atas. Jadi dia sudah cukup kuat nih korelasinya. Yang mengartikan bahwa kalau provinsi itu persentase akses air minum dasarnya atau layaknya itu tinggi, maka angka stuntingnya itu turun karena korelasinya negatif. Gitu kan ya? Nah, lalu kemudian ada penelitian yang lain dari Torlese, dari VL, dan mereka menemukan kondisi WOS yang buruk berhubungan dengan malnutrisi di Indonesia, khususnya fasilitas pengolahan air dan sanitasi rumah tangga. Jadi ini menekankan bahwa kalau kita membahas kesehatan, terutama stunting, malnutrisi, maka aspek WOS itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, ya. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan, nanti saya akan coba diskusikan, jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini F diagram. F diagram sederhananya menggambarkan, memvisualisasikan jalur penyebaran penyakit dari feses, karena feses kita itu nggak cuma bau, tapi mengandung banyak bakteri, gitu ya, sangat banyak bakteri. Patogen-patogen berbahaya. Jalur penyebaran dari feses sampai ke orang yang baru, future victim, itu biasa kita kenal dengan F diagram. Semuanya dimulai dari F, dari fluids sampai flood sampai food. Lalu kemudian kita lihat satu hal yang menarik adalah sanitasi dan hygiene adalah barrier untuk penyebaran ini. Jadi barrier pertama itu sanitasi. Kalau sanitasi kita bagus, bisa dibilang yang ini juga kondisinya cukup bagus. Karena kan misalkan WC-nya bagus, bersih, kemudian kita cuci tangan dan segala macam. Nah, ini resiko penyebarannya makin tinggi. Tapi ada barrier kedua disebut dengan hygiene. Jadi kita memastikan kondisi lingkungannya bersih supaya mencegah rekontaminasi dan sebagainya. Jadi dua barrier ini perlu untuk memastikan tidak ada penyebaran penyakit dari sini sampai ke sini. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oh ya, silakan. Dari 6 jalur paparan feses dari barrier sanitasi ini, mana yang paling banyak terjadi? Mana yang paling banyak terjadi? Oke. Yang paling banyak terjadi kalau bisa dilihat, kalau saya tergantung konteks gitu ya. Kalau misalkan kita dalam kondisi banjir, ini pasti paling gede. Makanya kalau dalam kondisi banjir ada diare, kolera itu biasanya tinggi. Tapi kalau di dalam konteks umum seperti sekarang yang nggak ada bencana alam dan sebagainya, saya bisa bilang fluids sama finger ini yang paling kuat. Terutama kalau dibilang yang paling besar resikonya menyebarkan ini, saya akan pilih fluids di sini. Kenapa? Karena kita minum air itu banyak volumenya. Sedangkan kalau lalat umumnya di rumah biasanya kalau ada lalat kan kita langsung usir misalkan, atau kita tutup dengan makanan kita dengan tubuh saja. Jadi tapi fluids ini kalau dia tercemar, bayangkanlah misalkan dia cuma punya satu patogen E. coli yang terdeteksi di situ di aqua galon kita misalkan. Tapi kemudian kita minum dari situ, lalu berapa liter kan, jadi bisa bayangkan berapa patogen yang masuk ke kita. Cuci tangan ini juga penting karena banyak seringkali kita malas cuci tangan, terutama ketika masih sudah COVID ya, jadi pasti kotor gitu ya. Jadi kita juga mungkin berada di lapangan nggak sempat cuci tangan, itu jadi masalah. Jadi kalau dia jalur faktor terbesar yang paling sering dialami dan sebagainya, saya akan pilih fluids di kondisi-kondisi yang normal, karena air minum setiap hari kita minum dalam volume yang besar. Udah jelas? Ada yang mau tanyakan lagi seputar ini? Nggak ada? Lanjut? Oke. Nah, ini definisi yang kalian bisa lihat. Misalkan safety management, apa yang kita harapkan? Kita mengambil air atau
sumber air kita berasal dari improved water source. Nah, apa itu improved water source? Ada di sini. Itu air perpipaan. Jadi kalau kita punya akses ke PDAM dan sebagainya, nah, itu disebut sebagai improved water source. Lalu ada borehole atau tube wells, jadi sumur gali. Nah, lalu ada protected deep well, jadi itu sumur gali yang diproteksi, misalnya protected. Lalu protected spring, mata air yang diproteksi dan sebagainya. Oh, ada juga package dan delivered water, itu seperti air damium misalnya yang sudah diolah. Nah, itu masuk definisi improved source. Tetapi improved source ini tidak selalu aman. Jadi makanya di definisi ini dikasih tambahan. Dia sumbernya harus improved source, tetapi lokasinya di rumah. Karena banyak di daerah-daerah pelosok Indonesia itu yang kerannya nggak sampai di rumah. Jadi mereka harus jalan dan sebagainya gitu ya. Kemudian tersedia saat dibutuhkan, jadi nggak mati-mati gitu ya. Kalau kita di perkotaan kadang-kadang PDAM-nya kan mati setengah hari bahkan bisa gitu ya, atau bahkan bisa satu hari mati total gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian bebas dari penyakit, bebas dari bakteri, dan bebas dari kontaminasi kimia lain. Nah itu definisinya nanti paling bawah itu definisinya menurun. Kalau apa bedanya safety management sama basic? Bedanya adalah kalau di safety management itu bebas dari kontaminasi. Jadi sederhananya safety management adalah basic plus bebas dari kontaminasi. Jadi kalau sumber air kita tidak bebas dari kontaminasi, air keran kita misalkan, itu langsung turun ke basic. Dan kalau limited itu lebih jauh lagi karena ini melibatkan aspek tetap improved source, tetapi waktunya mungkin lebih dari 30 menit. Jadi letaknya agak jauh dari rumah dan sebagainya dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri definisinya, ada banyak sumber juga di internet untuk bisa bahas ini. Nah, oh iya, makanya silakan. Kan titik tertinggi dari keamanan air minum kita ada di yang safety management itu. Nah, menurut Bapak nih, apakah pemerintah sudah punya program-program terkait dengan bagaimana menjamin air minum kita itu bebas kontaminasi? Oke, pertanyaan menarik. Nah, jadi langkah-langkah yang pemerintah lakukan untuk jadi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan dia bebas dari kontaminasi, itu kan pertanyaannya. Nah, hal yang bisa dilakukan minimal yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan surveillance kualitas air minum. Jadi rutin melakukan pengecekan kualitas air, walaupun tidak di semua rumah tangga karena populasi rumah itu sangat banyak, jadi cuma mengambil sampel. Nah, nanti dari situ kemudian mereka tahu, oh sumber-sumber tertentu itu punya risiko kontaminasi lebih tinggi daripada yang lain. Kita akan lihat di slide sumber ini. Nah, jadi mereka akan menyarankan, oh, harus misalkan sumber airnya yang ini, kalau hindari yang ini misalkan, itu minimal yang bisa dilakukan. Lalu kemudian hal lainnya adalah menyarankan rumah tangga untuk mengolah air minum mereka sebelum dikonsumsi. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi merebus misalkan dan sebagainya, dimasak pakai filter atau ditanggung dan sebagainya, itu yang disarankan oleh pemerintah. Jadi menyarankan untuk mentreat di rumah. Ya, berarti lebih ke memberikan edukasi dan pelaksanaan survei ya Pak ya. Ya. Tapi kalau misalnya dari Monitoring segi terus, teknologi, apakah ada program pemerintah yang menyediakan kayak pembersihan air atau Ya. teknologi lah yang berbasis ke rumah tangga seperti ini? Apakah ada? Sebenarnya kalau kita lihat ada istilah teknologi tepat guna. Itu berbagai teknologi yang lebih simpel tapi bisa diterapkan di jaringan-jaringan perpipaan misalkan, atau di sumber air bisa dipasang gitu dan segala macam. Nah itu ada dokumen begitu dan kita bisa menerapkan itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya Pak, yang punya pertanyaan dari Mbak Nomira tadi, kira-kira untuk wilayah Indonesia sendiri itu rata-rata rumah tangganya itu sudah masuk dalam kategori apa? Dan kira-kira apa tantangan air minum aman di Indonesia? Iya, kita akan lihat sesudah ini. Jadi saya keep dulu jawabannya sesudah ini. Untuk menerjemahkan ini ke konteks lokal, pemerintah kemudian menyebutkan dengan istilah 4A. Jadi kuantitas, jadi airnya cukup untuk semua rumah tangga, gitu ya. Kalian tahu berapa kebutuhan idealnya satu orang sehari untuk kebutuhan air untuk cuci, mandi, minum dan sebagainya, idealnya berapa? Berapa liter? 2 liter untuk mandi. Untuk semua mandi, masak, nyuci itu semuanya. Berapa idealnya satu orang? 30 liter. 30 liter kalau sedikit.
Idealnya adalah 100 liter, itu ideal setting yang paling tinggi. Tetapi pemerintah menurunkan itu ke 60 liter per kapita per hari. 60 liter diturunkan. Jadi kuantitas itu perlu, kemudian keterjangkauan, jadi aksesnya nggak jalan jauh gitu ya, ada di rumah. Kemudian kontinuitas, jadi dia 24 jam, 7 hari dia nggak berhenti gitu ya. Siapa yang di sini yang PDAM suka mati-mati di daerah asal kalian? Berapa lama satu hari itu paling lama dia mati? 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam satu hari. Iya, oke. Satu hari itu kadang 2 kali. Satu hari. Oke. Ya. Itu yang perlu diperbaiki ya. Jadi kalau jaringan-jaringan PDAM itu kadang suka tidak dinyala terus. Lalu kemudian kualitas seperti sudah saya singgung tadi ya. Oke, kita masuk ke yang tadi. Nah, tadi ini kondisi air minum kita gitu ya. Sebagian besar sumber memang untuk air minum di Indonesia, penduduk Indonesia itu menggunakan air minum isi ulang. Oh ya, sebelum saya sampai sini perlu diperhatikan bedanya sumber air dengan sumber air domestik. Air minum itu untuk yang kita minum, tetapi domestik itu untuk mandi, cuci dan segala macam. Jadi setiap orang itu umumnya terutama di perkotaan itu punya 2 sumber yang berbeda. Makanya kita mandi misalkan dari sumur, atau kita minum dari air isi ulang. Nah itu yang terjadi. Nah data ini cuma untuk konteks air minum. Jadi paling banyak memang air isi ulang, gitu ya. Jadi itu paling banyak yang ada di Indonesia sekarang. Diikuti oleh sumur gali terlindungi, sumur bor, PDAM dan sebagainya. Next. Nah ini kondisi air minum di Indonesia. Kondisi air minum di Indonesia itu sebenarnya meningkat dan membaik makin kesini gitu ya. Jadi pemerintah sempat tadi yang sudah saya singgung surveillance kualitas air, monitoring kualitas air itu di 2020 itu akses air minum aman di sekitar 12%. Tapi kemudian ini data terbaru dari 2023 itu naik ke 20,5%, naik hampir 2 kali lipat. Nah pemerintah saya menargetkan di tahun ini, sekarang tahun 2025 itu 33%. Nanti kita akan lihat di akhir, di tahun depan biasanya akan dipublikasikan sampai nggak sih. Baru di tahun 2029 adalah 42%. Nah, kita lihat ke grafik yang ada di sini. Semoga nanti mulai menjawab kalau pertanyaan Mbak Yanis tadi itu ya. Ini kan kita lihat akses layak dasar. Tadi kan ada 5 level, 5 tangga ya. Akses ini kan tangga safety manage, ini layak dasar. Nah, dasar itu 95%. Jadi bisa dibilang hampir semua orang di Indonesia punya akses air minum dasar. Jadi lokasinya dekat, kemudian ada selalu ada dan sebagainya. Tetapi kualitasnya itu langsung drop ke yang bebas dari E. coli itu ada 44%. Jadi setengah dari akses dasar ini, layak dasar ini itu terkontaminasi dengan E. coli. Tapi kalau kita mau turun lagi ke semua parameter, kan parameter kualitas air dan cuma bakteri ya, ada parameter kimia, fisika dan sebagainya itu turun ke 20,5% seperti data di sini. Jadi kondisi Indonesia kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dari 5 tangga tadi, tangga yang pertama, yang paling atas safety manage itu ya, itu cuma 20,5 kondisinya, tapi tangga yang kedua itu 95%. Gitu. Jadi dan kita juga harus lihat 95% ini artinya 20 yang di sini itu kan akses air minum layak ya. Jadi yang belum, yang kualitasnya masih perlu diperbaiki itu artinya 95 kurang 20,5 kalau begini. Ya. Kira-kira kenapa ya Pak? Karena kan kalau dari data sebelumnya kita bisa lihat bahwasannya mayoritas rumah tangga itu menggunakan air isi ulang. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya ternyata hanya 20,5%. Apakah perusahaan air isi ulang itu masih banyak yang belum memenuhi? Ya, itu pertanyaan menarik. Apakah ada penelitian terbaru yang kemarin sama oleh senior kalian serta member itu menemukan air isi ulang itu 40% dia ngambil sampel di satu kota gitu ya, di Sumatera, kota besar, dan itu 40% itu terdeteksi E. coli dan nilai rata-ratanya itu sekitar 18 CFU per 100 mili, jadi sudah dikategori risiko tinggi sebenarnya. Itu yang terjadi. Jadi tidak menjamin memang air isi ulang, air yang diolah itu aman. Walaupun air kemasan, air isi ulang yang bermerek itu aman memang. Penelitian kemarin sempat juga kami iseng-iseng ngetes itu memang bebas dari ini dan harusnya iya karena tersegel dengan baik. Tapi kalau air galon isi ulang dari depot air isi ulang itu kan pertanyaannya apakah treatmentnya efektif atau tidak, apakah galonnya juga memang bersih. Kalau kalian perhatikan ini kan ya nggak higienis ya, kurang higienis sebagian besar. Nah itu kan itu faktor-faktor yang kemudian bisa mengintroduce patogen ke dalam air.
Jadi memang persentasenya tinggi, tetapi ya memang aspek keamanannya masih perlu dipertanyakan. Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum? Belum Pak. Oke, next. Pak, Oh iya. saya pernah baca juga kalau misalnya di depo-depo itu kan juga bebas harus ada standar light hygiene kan? Iya, benar. Light hygiene. Jadi kalau misalnya dia udah punya sertifikat light hygiene itu, apakah sudah dikatakan aman dari patogen itu atau bagaimana? Ya, oke. Ini di luar konteks, tapi menarik. Menariknya adalah gini. Untuk aspek keamanan kita perlu dua hal sebenarnya. Pertama, sertifikat life hygiene itu kan ada beberapa elemen yang termasuk inspeksi sanitasinya, kebersihannya seperti apa. Tetapi aspek kedua yang diperhatikan adalah kualitas air. Jadi untuk memastikan air minum itu aman, sebenarnya dua aspek ini perlu. Maksudnya apa? Dari segi pengecekan lab, dia tidak ada bahaya sama sekali, patogennya nggak ada, kimianya, fisikanya semua memenuhi standar. Lalu yang kedua, risikonya harus rendah atau secara kebersihan lingkungan dia tuh memang tidak ada sumber-sumber pencemaran. Nah, dua ini harus ada. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah kalau dua ini terpenuhi 100% air minumnya aman? Tidak. Kenapa? Karena mereka cuma melakukan pengecekan di satu titik, satu waktu. Bisa ya tiba-tiba besoknya dia tidak membersihkan lagi depot air minumnya kan? Jadi kotor misalkan. Nah, jadi memang untuk diperlukan untuk memastikan ini perlu peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan nih pada waktu dia ngambil air, kok ini nggak bersih, kok sertifikat layak hygiene-nya katanya bagus, tapi kok nggak bersih. Jadi mungkin perlu melapor ke dinas kesehatan karena depot air minum isi ulang itu dibawa dinas kesehatan. Puskesmas biasanya cerita. Bedakan dengan air minum bermerek itu di bawahnya Bepom. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ada beberapa regulator yang mengatur itu. Nah, itu jadi perlu peran aktif. Oh ini nggak sesuai nih kondisi realitas sama sekolahnya, itu perlu dilaporkan. Dan perlu juga puskesmas mungkin ngecek tiba-tiba di waktu-waktu yang tidak ditentukan, gitu ya, mengecek benar nggak kondisinya seperti itu. Jadi kita perlu aware untuk hal-hal seperti itu. Walaupun ini tantangannya karena depot yang isi ulang kan harganya lebih rendah, jadi lebih terjangkau. Masyarakat lebih suka beli, tapi kondisi kesehatannya ya belum seperti yang kita harapkan. Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada? Belum? Oke, next. Nah, tadi karena kita belum tahu kualitas sumber air kita seperti apa, kita perlu namanya pengelolaan air minum rumah tangga. Kita sebut dengan PAPRT. Ada yang pernah dengar istilah 5 pilar SDM? Pernah. Ini pilar nomor berapa? 3. Oke. 3 atau berapa? Yang pertama apa pilar SDM yang pertama? BBS yang kedua? TPS, ketiga PAPRT. Tapi PAPRT plus pengelolaan makanan. Itu pilar ketiga SDM. Nah ini kita perlu. Nah, banyak orang salah kata. PAPRT itu pengelolaan, bukan pengolahan. Jadi orang cuma menyebut pengolahan air minum, tapi sesudah itu disimpan di tempat yang higienis dan segala macam, gitu ya. Jadi kita perlu pengelolaan. Jadi pengolahan plus penyimpanan yang aman plus pensirupan yang higienis. Ini perlu, gitu ya. Jadi kurang lebih frameworknya seperti ini. Jadi kita untuk memastikan kualitas air kita itu bagus, harus perhatikan kualitasnya juga. Karena secara sudah banyak studi, saya juga pernah lakukan studi juga, kualitas sumber itu berkorelasi positif dengan kualitas di air yang siap minum. Lalu kemudian rekontaminasi dari tempatnya harus bersih dan segala macam pengolahan air minum dan sebagainya. Lalu, tadi pengolahan air minum itu ada banyak tekniknya. Ini yang paling sering kita lakukan di Indonesia, merebus air. Walaupun tren di Indonesia makin menurun karena kita sudah menggunakan air isi ulang, gitu ya. Tapi sekitar mungkin awal 90-an, sebelum 90-an itu paling banyak menggunakan ini. Lalu dia menggunakan filter, ini ada banyak dijual di pasaran, filter. Lalu ada klorin, gitu ya, walaupun rasanya mungkin kurang enak, gitu ya. Tapi ini juga, lalu ada juga yang menggunakan UV. Nah, perhatikan juga kondisi rumah higienis nih, seperti kondisi-kondisi yang sempat saya ambil di lapangan, di daerah-daerah pedesaan, gitu ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini kan bisa dipastikan kondisinya nggak higienis. Nah, jadi kita perlu pastikan, karena kalau kondisinya nggak higienis, walaupun kita sudah ngolah, terjadi yang disebut rekontaminasi, recontamination from environment. Jadi sama aja kita ngolah karena kondisinya nggak higienis. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada? Belum? Oke, next. Oke, kita break dulu sebentar 5 menit supaya kita bisa tarik nafas, nanti baru kita lanjut ke sanitasi. Oke, sip.